Alhamdulillah, izinkan malam ini saya memberikan semacam catatan ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena di dalam Toriko ini kita selalu diajarkan untuk berzikir mengingat Allah dalam kondisi apapun, dalam saat kita berdiri, kita duduk, dan kita berbaring sambil memikirkan ciptaan Allah sebagai ayat-ayat Allah. Dan bukan kebetulan hari-hari ini atau mungkin sudah hampir 2 bulan ini ya, terutama di Indonesia, juga di Jawa, kita bergeser kepada musim hujan. Sudah banyak hujan terjadi beberapa saat yang lalu sampai tempat Bunda Aya kebanjiran dengan sangat serius. Di beberapa tempat juga terjadi banjir eh, dan menjadi beberapa kendala. Nah, kita berurusan dengan atau kita mengalami eh, dengan pengalaman dengan sesuatu atau dengan realitas yang sesungguhnya setiap hari itu kita lihat, kita rasakan dan menjadi bagian dari kehidupan kita, nah, yaitu air. Air ini adalah realitas yang hampir setiap hari ya kita gunakan untuk kehidupan. Bahkan begitu mendasarnya air bagi kehidupan kita, eh, lebih antara catatan medis menyebutkan bahwa tubuh manusia, tubuh kita semua ini, sebagian besarnya adalah air. Antara 50% sampai 70%, bahkan 70% lebih persentase dari tubuh kita adalah air. Ya. Di dalam darah kita, dalam sel-sel kita, dalam tulang, bahkan dalam struktur seperti rambut dan gigi, ada komponen air di dalamnya. Kita mengkonsumsi air untuk sirkulasi tubuh kita, untuk darah kita, untuk saraf kita, dan kita menggunakan air minum dan segala keperluan kita. Juga bahkan tempat di mana kita tinggal di bumi ini, permukaan air itu juga adalah realitas yang sangat dominan sebenarnya ya. Permukaan bumi ini ditutupi sebagian besarnya, lebih dari 70% itu oleh permukaan laut atau permukaan air secara keseluruhan gitu ya. Artinya kita hanya tinggal di 30% wilayah bumi ini karena sebagian besarnya adalah laut. Dan terutama bagi kita warga Indonesia, orang Indonesia, kita mendapat nikmat yang luar biasa bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut ya. Konon 60% wilayah Indonesia ini laut. Dan sesungguhnya kekayaan alam yang kita punya itu banyak ahli mengatakan 70%-nya itu sesungguhnya ada di laut ya. Jadi kita hanya menikmati atau mengambil sebagian kecil saja. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menyebut banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan betapa mendasarnya atau betapa vitalnya air ini bukan hanya bagi manusia, tapi bagi kehidupan di bumi terutama ya. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan bahwa apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulunya keduanya menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya. Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka apakah tidakkah mereka beriman? Nah, ini ayat yang sangat mendasar sekali dan sangat kaya maknanya kalau kita mempelajari kosmologi. Ini ada realitas menyatunya langit dan bumi ya di masa yang sangat dulu. Jadi teringat teori Big Bang yang teori banyak sudah lama dipercaya tentang asal mula alam semesta. Meskipun sekarang ini ada data-data yang menunjukkan ke Big Bang ini dalam ancaman ya. Tapi yang penting dalam ayat ini adalah surat An-Anbiya ayat 30 ini adalah Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ya. Tidak menjelaskan hidup di mana, tetapi ada hubungan yang sangat erat. Air sebagai tempat semua makhluk hidup berasal.
menurut ayat An-Anbiya ini ya. Juga untuk kita wabil khusus manusia di dalam surat At-Tariq ayat 5 dan 6 Allah mengatakan bahwa manusia juga diciptakan dari air yang memancar ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Nah, ini yang menjelaskan bahwa ada komponen air yang sangat menentukan eh, identitas kita, jati diri kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah. Meskipun ada ayat-ayat lagi yang menjelaskan bahwa dan kita diajarkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah ya, tanah yang kering. Eh, tapi bukan hanya tanah, ya, ada komponen lain di situ yaitu air yang memancar. Jadi airlah yang menjadi dasar atau sumber kehidupan ya. Bahkan ada seorang filsuf Yunani kuno sekali, zaman dulu banget ya. Itu berarti 300 tahun, 500 tahun sebelum Masehi ya. Berarti 1000 tahun sebelum Rasulullah. Namanya Thales ya. Thales ini bukan makanan dari Bogor ya, Thales. Memang bacanya Thales. Thales ini bisa dibilang seorang filsuf Barat pertama kali yang memperkenalkan pemikiran rasional ya dan pengamatan. Meskipun kalau zaman dulu zaman masa Thales dia sebenarnya orang Asia gitu ya. Tapi di wilayah yang sekarang itu termasuk ke Eropa. Jadi Yunani sisi timur secara kebudayaan jatuhnya Asia. Nah, salah satu pemikiran Thales yang paling terkenal ya sampai sekarang itu dia menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan ya. Jadi kalau kita sekarang mendengar berbagai macam iklan uh, air kemasan seperti kemarin salah satu produk ya, air adalah sumber kehidupan, itu punya pernyataan itu punya waktu yang riwayat yang lama sekali. Nah, ini membenarkan realitas yang kita alami sehari-hari. Di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan air ini begitu vital, bukan hanya untuk bumi, tapi untuk segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah menjelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, di sini di kalimat ayat Al-Baqarah 164 ini ada eh, air ya, realitas air yang Allah turunkan dengan yang penting juga dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Ini pernyataan yang sangat sangat mendalam ya, kehidupan dari kematian. Jadi kematian di dalam realitas kosmos itu bukan sesuatu yang paten atau bermakna ketiadaan ya, tetapi ya, ada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah ini yang yuhyi wa yumitu, yang menukar kehidupan dan kematian. Di dalam ayat Al-Baqarah ini Allah menggunakan air untuk menukar kematian dan kehidupan itu. Di dalam surat An-Nahl ayat 16 juga hal yang sama ditegaskan betapa pentingnya air bagi kehidupan di bumi ya. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah ini ayat yang diadres untuk ulul albab ya, orang-orang yang memikirkan ya tafakkarun. Nah hal yang sama juga diperkuat, diulangin lagi dalam surat Az-Zumar ayat 21. Allah mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber kehidupan di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu dia menjadi kering
lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi ulul albab. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah menjelaskan siapakah ulul albab ini. Ya, ulul albab ini dekat dengan sekali dengan kita ya, yaitu mereka yang mengingat Allah ya. Zakarullaha ketika dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring sambil memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari apa yang kamu ciptakan ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fa innaka ada benar. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kau ciptakan, maha suci engkau, lindungilah kami dari api neraka. Nah, ini ulul albab ya, orang-orang yang berzikir mengingat Allah sedang ngapain saja ya, berdiri, duduk, dan berbaring sambil memikirkan ciptaan Allah. Nah, yang sangat menarik adalah, dan ini ada kaitannya dengan salah satu, bukan cuma salah satu ya, beberapa huruf dalam bulan kita sekarang ini, Jumadil Tsaniyah, tentang kehidupan ya, di dalam Suratul Zuhur, pengarsa Abah mengutip salah satu huruf di dalam Jumadil Tsaniyah ini, di bawah kehidupan kita ini hanya semelahu, senda gurau. Nah, di dalam surat Yunus ayat 24, Allah memberikan ilustrasi yang menarik sesungguhnya ya tentang kehidupan ini. Dalam surat Yunus ayat 24, Allah menjelaskan sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia, dimakan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit ya, dibabat ya, ya. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Jadi habis, seolah-olah dulu nggak pernah ada tanaman itu. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang berpikir. Nah, surat Yunus ayat 24 ini sangat sangat mendalam, sangat ilustratif menggambarkan kehidupan duniawi itu. Satu adalah dia hidup muncul karena tindakan Allah menurunkan air dari langit. Dengan air itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman berbagai macam, kemudian dikonsumsi manusia secara langsung, dan ada yang dikonsumsi secara tidak langsung lewat binatang-binatang ternak ya. Kemudian sampai dia begitu indahnya hidup dan sempurna ketika bumi memakai perhiasan-perhiasannya ya. Dan di sini ada keterangan yang sangat penting ya. Dan pemiliknya mengira mereka pasti menguasainya. Ini menandakan bahwa kebun-kebun atau tanaman tadi itu diilustrasikan, dikuasai atau dikembangkan, dikelola oleh ilmu teknologi yang mereka punya, ilmu pertanian, ya. Kemudian dengan berbagai macam sistem yang dikembangkan, sistem ekonomi, perdagangan, keuangan. Dan manusia mengira mereka menguasainya. Ini persis yang terjadi sekarang. Kita lakukan berbagai macam pertanian berkembang ya. Di dalam sejarah salah satu dalam geofisika ada penjelasan atau argumentasi yang menunjukkan bahwa salah satu sumber kerusakan alam di bumi ini adalah ditemukannya teknologi pertanian ya. Nah, ini yang bercenggangan karena dalam teknologi pertanian itu kemudian berkembang pengelolaan tanah yang sangat masif dan tidak berkurang karena bukan hanya dikonsumsi tanaman itu tapi juga dijadikan komoditi, dijadikan macam-macam sekali.
Contohnya, yang saya tahu di beberapa tempat, termasuk di Amerika, di tempatnya Brother Charles itu, kedelai itu ditanam begitu banyak dalam lahan yang sangat luas ya, ribuan hektar. Bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi oleh manusia, tapi dikonsumsi oleh hewan ternak, oleh sapi. Jadi ini kedelai untuk memproduk daging ya. Dagingnya baru kemudian dikomoditi. Nah, ini adalah bukan persoalan bahwa manusia mencari kehidupan, tapi sudah menguasai mengelola kehidupan itu lewat tanaman dan hewan ternak. Dan itu semua kalau dalam versi Al-Quran ini karena Allah menurunkan air dari langit berupa hujan dan mengira manusia itu bisa menguasainya. Termasuk di Arab ya, banyak kali hubungan kebun-kebun apa namanya sawit dan kurma sebagai satu lahan industri. Di Indonesia juga seperti itu, kebun-kebun sawit, hutan sawit yang luar biasa banyak, pertanian semuanya merusak hutan yang banyak sekali gitu ya. Termasuk yang di laut juga ada banyak sekali apa namanya komoditas rumput laut itu secara masif. Nah, ayat ini menjelaskan ketika pemiliknya merasa mereka menguasainya, ya kembali ke ayat surat Yunus ayat 24 tadi, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Nah, ketika sudah ada dalam pengelolaan manusia ini lewat pertanian, lewat industri, segala teknologi, Allah menurunkan eh, apa namanya azabnya. Ya. Azab ini macam-macam ya, keringan, hama, segala macam apa namanya bencana ya. Dan seolah-olah menghabiskan semua tanaman ini, artinya merusak sistem teknologi yang dibuat manusia, sistem ekonomi yang dibuat manusia, gitu ya. Seolah mereka atau tanaman-tanaman ini atau lahan perkebunan ini, apapun itu bentuknya atau persawahan, itu tidak pernah tumbuh sebelumnya. Nah, yang seperti itu dalam surat Yunus ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Jadi Allah punya kendali, ya, Allah punya kekuasaan untuk menurunkan apa namanya air, menghidupkan bumi, menderivasi air untuk berbagai macam tanaman dimanfaatkan oleh manusia, kemudian dikembangkan bahkan menjadi sarana untuk memperkaya diri. Tetapi pada saatnya Allah akan menghancurkannya menjadi azab. Jadi manusia mengira mereka bisa menguasainya. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kematian dan kehidupan termasuk tanaman itu adalah kekuasaan Allah. Dan kita manusia, umat Islam di sini diminta untuk me, apa namanya, memikirkan tanda-tanda kebesaran itu ya. Ini seperti itu. Dan banyak sekali ini pertanian ini apa namanya sangat luas pengaplikasikannya. Sekarang bahkan tahun berapa itu tahun 90-an ada temuan manusia bisa akan memproduk eh, apa namanya sel-sel botanik, sel-sel vegetasi ya dengan apa namanya komputasi dengan sistem produksi sel lewat komputer. Ini mengerikan itu ya karena itu bisa merubah lahan yang kering jutaan hektar menjadi hutan, tapi membutuhkan begitu banyak energi, begitu banyak sumber daya, dan lagi-lagi bukan semua orang yang mendapat keuntungan karena ketika sudah jatuh ke masalah industri, lagi-lagi ini menjadi kapitalisme, lagi-lagi menjadi sarana manusia yang sedikit menguasai manusia yang lain. Itu persis yang kita rasakan sekarang. Nah, inilah sesungguhnya makna lain dari lahu itu ke bahwa kehidupan di dunia ini adalah sedagurau. Ini permainan. Manusia membuat ukuran-ukuran kesuksesan, ukuran-ukuran kebahagiaan, ukuran-ukuran istilahnya pleasure gitu ya, kenikmatan yang sifatnya sementara dan kemudian kita juga tidak bisa menentukan ukuran itu karena terus berubah gitu ya. Jadi ini menjadi lahan atau sarana di mana kita tergantung dengan manusia yang lain. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan ya Mas pembicaraan mengenai apa namanya sistem ini. Dan yang penting adalah dari sini saya ingin membawa perhatian kita bukan kepada sistem itu,
tapi kepada air ya, realitas air yang di dalam Al-Quran ini kita diminta untuk mengingat Allah lewat air. Jadi ini judulnya adalah air dan zikir gitu ya. Ketika tubuh kita itu sebagian besar berisi air, kita mengonsumsi air, kita terikat dengan air, kita tidak bisa hidup dengan air. Itu cara Allah menghidupkan kita, menjaga kita. Kekuasaan Allah ada pada air itu. Jadi marilah kita gunakan ke pengalaman kita hidup dengan air ini sebagai wasilah untuk berzikir. Semoga Allah memberkahi semuanya, sekalinya selamanya. Bikarahmati pengasih Abbas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terlebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada Ustaz Nur Rahman. Terima kasih Ustaz Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.